Halo Bapak Ibu semua, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Kegiatan keterampilan hidup adalah hal-hal dasar yang perlu anak pelajari, yang perlu dilatih kepada anak sebelum anak belajar ke hal-hal yang lebih rumit setelahnya. Lalu kegiatan keterampilan hidup itu dapat membantu perkembangan anak, terutama dalam hal kemandirian. Aktivitasnya dirancang untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia dan membantu meningkatkan gerakan juga koordinasi. Untuk tahapan pertama, kami akan memberikan tutorial tentang kegiatan menyendok dan ada beberapa alat yang perlu Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada alas kerja. Alas kerja ini sebagai batas wilayah untuk anak bermain atau bekerja dengan materialnya yang tidak boleh dilewati orang lain. Maksudnya di sini adalah supaya anak mengetahui batas pekerjaannya, jadi pekerjaannya tidak ada di sembarang tempat, hanya di satu tempat saja dan dibatasi oleh alas. Apa saja yang dilatih? Yang jelas melatih anak untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, karena harus sesuai dengan tempat yang sudah disediakan untuk anak. Lalu juga konsentrasi dan beradab. Beradab di sini maksudnya ada sopan santun, jadi anak itu tidak sembarangan merecoki tempat yang lain, cukup hanya di tempatnya saja. Alas kerja yang bisa Bapak Ibu siapkan di rumah tidak perlu seperti persis seperti yang ada di gambar, tapi bisa dipakai sesuai dengan yang Bapak Ibu punya ada di rumah. Yang penting tujuannya adalah sebagai alas. Jadi apapun, kain atau mungkin ada yang lain-lain yang bisa digunakan jadi alas bisa dipakai. Yang kedua ada nampan. Nampan ini membantu material atau alat tidak berceceran. Juga untuk melatih motorik kasar anak ketika anak membawanya dari rak ke meja kerja. Jika tidak ditaruh di rak pun juga tidak apa-apa. Yang penting anak mengembalikannya ke tempat semula yang Bapak Ibu sudah tentukan. Lalu juga melatih pergerakan tangan anak ketika memegang nampan tersebut. Anak-anak harus memegangnya dengan jari-jarinya. Jadi itu juga untuk melatih motorik halus pada anak. Lalu ada 2 mangkuk yang ukurannya sama. Bapak Ibu bisa siapkan mangkuk yang ukurannya sesuai untuk anak-anak. Jadi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kekecilan. Lalu Bapak Ibu bisa siapkan biji-bijian atau benda yang lain seperti beras, seperti pasta, kacang merah, atau benda-benda yang lain yang sekiranya bisa untuk disendok. Lalu di sini saya ingin menjelaskan juga pelajaran yang secara tidak langsung bisa diterima anak. Kenapa mangkuknya berukuran sama? Sebenarnya di kegiatan atau di tahap berikutnya, anak-anak akan belajar di ukuran yang berbeda. Tapi yang tahap pertamanya adalah mangkuk yang ukuran sama dulu. Jadi secara tidak langsung anak-anak akan belajar tentang volume. Ketika biji-bijian tersebut dipindahkan ke mangkuk satunya lagi, ukurannya dia akan tetap sama. Jadi anak-anak akan belajar tentang isi atau volume. Yang terakhir ada sendok.
untuk menyendok ya benda tersebut ke mangkuk satunya. Dan saya akan memberitahu tentang manfaat tidak langsung yang anak-anak terima dari kegiatan menyendok ini. Yang pertama ada motorik halus dan kasar yang dilatih secara langsung, kemandirian, konsentrasi, koordinasi, dan kepercayaan diri. Lalu manfaat langsungnya adalah anak dapat menggunakan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak sedang makan bersama, kalau kegiatan ini dilatih secara terus-menerus, pasti saya yakin anak akan semakin mahir ketika dia makan sendiri, makannya juga akan lebih tenang, makannya tidak akan sambil jalan-jalan kemana-mana, juga makanannya pasti akan lebih rapih ketika anak sering dilatih kegiatan ini. Baik, setelah ini saya akan memberikan contoh video bagaimana juga Bapak Ibu harus mempresentasikannya dulu pertama-tama kepada anak bagaimana cara menggunakan atau melakukan kegiatan ini. Dan yang perlu saya sampaikan, ketika Bapak Ibu mempresentasikannya, berusahalah untuk tidak mengeluarkan kata-kata apapun ketika Bapak Ibu sedang mencontohkannya, karena sesuai yang seperti Dr. Maria Montessori katakan, ketika Bapak Ibu mencontohkan suatu kegiatan sambil berbicara, anak-anak akan terganggu atau terdistrak dengan suara yang dikeluarkan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu untuk tidak berkata apapun ketika mempresentasikannya. Cukup mengatakannya di awal dan di akhir ketika menyelesaikannya. Baik, kita langsung ke videonya ya. Besa, hari ini kita mau belajar menyendok dari satu mangkuk ke mangkuk yang lainnya. Besa perhatikan Miss Kesia dulu ya. Nanti kalau Miss Kesia sudah selesai, Besa bisa mencoba. Ini alas, ini nampan, ini sendok, ini mangkuk isinya kacang hijau, ada mangkuk satu lagi ukurannya sama tapi kosong. Oke, Miss Kesia sudah selesai. Besalah mau mencoba? Silakan.
Good job ya Sarel. Terima kasih ya. Kali ini kamu sudah mau belajar menyendok.